Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas kisah tentang para pahlawan nasional. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari Sultan Hasanuddin, yaitu bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Pada permulaan abad ke-8, kekuasaan Islam telah meluas ke Spanyol dan Portugal, bahkan ke Perancis Selatan. Dalam abad ke-9, orang Spanyol dan Portugis yang beragama Kristen mulai mendesak kekuasaan Islam di sana. Kemudian timbullah pertempuran yang disemangati oleh perasaan agama dan kebangsaan. Perjuangan itu berlangsung beberapa abad lamanya. Pada tahun 1492, benteng Islam yang terakhir, yaitu Granada, jatuh ke tangan bangsa Spanyol. Berakhirlah kekuasaan Islam di Eropa yang telah berlangsung dari tahun 711 sampai dengan tahun 1492. Sejak permulaan abad ke-15, orang Portugis dan Spanyol mulai mendesak ke Afrika Utara. Desakan itu membawa orang Spanyol sampai ke benua Amerika dan Kepulauan Maluku. Orang Portugis berhasil mencari jalan ke India dan akhirnya juga sampai ke daerah Maluku. Bertambahnya pengetahuan bangsa Portugis tentang ilmu bumi dan pelayaran adalah berkat bantuan Pangeran Henry, pelaut anggota keluarga Raja Portugal. Sebelum itu, pengetahuan orang Eropa tentang ilmu bumi dan pelayaran terbatas sekali. Mereka menganggap daerah Katulistiwa itu panas dan berbahaya. Mereka menyangka air laut itu sebagai bubur karena panasnya sinar matahari. Henry, pelaut, memberikan dorongan dan sokongan yang besar pada pelaut-pelaut Portugis agar berani mengunjungi daerah selatan yang penuh rahasia. Tujuan utama dari kunjungan itu menelusuri jalur perdagangan. Dengan terbentuknya jalur perdagangan itu, Portugis dan Spanyol dapat menguasai perdagangan dengan dunia timur, khususnya perdagangan rempah. Beberapa puluh tahun sesudah Henry pelaut meninggal, barulah Bartholomew Dias dapat membuktikan bahwa daerah Katulistiwa tidak seperti yang disangka semula. Pada tahun 1486, dia sampai ke Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, yang memberi harapan baik untuk sampai di daerah rempah. Pada tahun 1492, Columbus atas perintah Raja Spanyol sampai di Amerika yang disangkanya tanah Hindia. Hasil pelayaran Columbus ini menimbulkan pertentangan antara Spanyol dan Portugis. Masing-masing beranggapan bahwa mereka yang berhak untuk menguasai kepulauan rempah-rempah. Pertikaian ini diselesaikan oleh Paus. Paus mengusulkan ditarik garis pertahanan antara daerah kuasa Portugis dan Spanyol. Garis itu melintang dari utara ke selatan, melalui lautan Atlantik. Di sebelah barat garis pembagian itu adalah daerah Spanyol, termasuk gugusan kepulauan yang ditemukan oleh Columbus, ataupun daerah yang terbentang luas di sebelah timur garis bagi itu termasuk seluruh Asia. Ditetapkan sebagai daerah Portugis. Orang Eropa membagi dunia ini sekehendak hatinya, seakan-akan mereka yang menguasai seluruh dunia ini. Perjanjian itu disebut Perjanjian Tordesillas yang diadakan pada tahun 1492. Persetujuan itu dijadikan alasan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai daerah-daerah Asia. 3 tahun sesudah perjanjian Tordesillas, Raja Portugal menugaskan Vasco da Gama untuk mulai pelayarannya ke Asia. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1498, ia mendarat di Chiliput, India. Daerah yang dijumpainya yang dinyatakan sebagai milik Raja Portugis, termasuk sebagian besar Afrika Selatan dan India. Di India, orang Portugis bertemu dengan saudagar-saudagar Arab yang beragama Islam. Orang Islam ini merupakan musuh orang Portugis dan Spanyol selama berabad-abad. Timbullah kembali peperangan antara Portugis dan Islam atau Arab. Orang Portugis hendak menghancurkan perniagaan Islam dan mengembangkan agamanya. Mereka bertempur melawan saudagar-saudagar Arab, Mesir, India, dan Indonesia yang beragama Islam. Kepentingan perdagangan dan agama terjadi rapat dalam hal ini.
Orang-orang barat ingin menguasai perdagangan dan pemerintahan. Mereka juga menyebarkan agama. Untuk mencapai maksudnya, mereka harus menerapkan sistem monopoli atau berdagang tunggal. Monopoli mendapat sokongan penuh dari pasukan bersenjata untuk mematahkan pihak-pihak yang menentang. Di samping itu, orang Eropa mempunyai cara kerja yang teratur dan tersusun. Mereka berpegang teguh pada peraturan yang telah ditetapkan dan petunjuk yang telah diputuskan. Dengan cara rencana, orang Portugis mencari mata-mata rantai yang paling lemah dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Mata rantai itu adalah Aceh dan Melaka. Majapahit hanya tinggal nama saja. Melaka dan Aceh waktu itu sedang berperang. Walaupun Aceh menang, kedua belah pihak dalam keadaan lemah. Kesempatan ini dipergunakan oleh Portugis sebaik-baiknya untuk mengukuhkan kedudukannya di Indonesia Barat. Kerajaan Melaka tidak diberi kesempatan untuk menyusun tenaga setelah kalah berperang melawan Aceh. Pada waktu itu tidak ada negara-negara Asia Tenggara yang dapat menandingi kekuatan Portugis. Dalam suatu pertempuran pada tahun 1511, Malaka kemudian jatuh ke tangan Portugis. Peristiwa ini menggemparkan daerah Asia Tenggara karena Malaka merupakan pusat perdagangan dan benteng Islam yang kaya. Dengan Malaka sebagai pangkalan, orang Portugis melanjutkan pelayarannya ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Pada tahun 1512, orang Portugis sampai di Ternate. Mereka mendapat izin untuk mendirikan loji atau kantor dagang di pulau itu, yang akhirnya menjadi benteng pertahanan. Dari benteng itu, orang Portugis berusaha mencari rempah di daerah Maluku Utara. Penduduk mengadakan perlawanan yang hebat terhadap Portugis. Sementara itu, pada tahun 1521, orang Spanyol buat pertama kali juga sampai di Tidore. Timbullah kembali pertentangan antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Portugis dan Spanyol menganggap seluruh daerah Maluku Utara sebagai milik mereka. Untuk mendamaikan, Paus kembali turun tangan. Pada tahun 1524 diadakanlah perjanjian Saragossa yang membuat pertegasan perjanjian Tordesillas. Dalam perjanjian itu diputuskan bahwa Spanyol menarik diri dari Maluku dan berkuasa penuh di Kepulauan Filipina. Kepulauan Maluku menjadi milik Portugis. Pada dasarnya, garis Saragossa itulah yang menjadi batas antara daerah Filipina dan Indonesia sekarang. Usaha Portugis untuk menjajah kepulauan rempah itu mendapat perlawanan hebat dari raja dan rakyat Maluku. Di samping itu, saudagar-saudagar Demak dan daerah-daerah lain juga ikut membantu. Selain itu, orang Portugis juga berusaha untuk berkuasa di daerah Indonesia lainnya. Pada tahun 1522, orang Portugis diizinkan untuk membentuk benteng di Sunda Kelapa oleh Pajajaran. Sebelum sempat mendirikan benteng, orang Portugis telah dikalahkan oleh Paletehan atau menantu Sultan Demak pada tanggal 22 Juni 1527. Sunda Kelapa oleh Paletehan atau Patahilah diubah menjadi Jayakarta. Armada Demak pada tahun 1521 di bawah Pati Unus menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Akan tetapi, serangan ini belum berhasil. Di Pulauan Maluku, kedudukan Portugis sering mendapat ancaman dan perlawanan dari rakyat. Pada tahun 1574, Portugis terpaksa meninggalkan Ternate dan mengungsi ke Ambon. Kedudukan Portugis mulai terdesak. Perdagangan di Maluku menimbulkan keuntungan yang tidak sedikit bagi Portugis. Rempah-rempah yang dibeli dengan harga murah, mereka jual dengan mahal di Eropa. Keuntungan semakin berlimpah. Negara Portugis muncul sebagai negara kaya. Negara-negara Eropa lainnya seperti Belanda dan Inggris membeli rempah-rempah dari Portugis. Ketika melihat kekayaan Portugis akibat perdagangan rempah-rempah, timbullah niat Belanda dan Inggris untuk membeli langsung ke Indonesia. Pada tahun 1596, orang Belanda pertama yaitu Cornelis de Houtman sampai di Pelabuhan Banten. Dengan segera, orang Belanda bersengketa di Indonesia dengan orang Portugis. Terjadi pertempuran di laut pantai Jawa Barat. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang untuk menghindarkan pertentangan sesama mereka. Kongsi dagang ini dinamai Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau lebih dikenal dengan nama Kompeni. Lambat laun, kedudukan Portugis semakin terdesak dari kepulauan Indonesia.
benteng Portugis terakhir Melaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Sementara itu, pedagang-pedagang Inggris juga muncul di perairan Indonesia. Segera timbul perselisihan antara Inggris dan Belanda di Indonesia. Di Indonesia waktu itu telah berdiri kerajaan-kerajaan yang Islam yang kuat. Banten dan Mataram di Jawa, Aceh di Sumatera, dan Goa, Makassar di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Indonesia itu juga mengalami ketegangan dengan Belanda. Kompani Belanda berusaha menguasai perdagangan di Indonesia. Raja-raja Indonesia hanya dibolehkan berdagang dengan Belanda. Mereka berkata, tuan-tuan tidak boleh berdagang dengan bangsa lain kecuali dengan Belanda. Raja-raja Indonesia bangkit melawan PUC. Kami tidak mau diikat dengan dalam perdagangan monopoli. Kami adalah bangsa merdeka. Demikian kata raja-raja kita. Timbullah pertempuran antara Mataram dengan PUC 2 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung dari Mataram berperang untuk mengusir Belanda dari Batavia. Akan tetapi usaha itu gagal karena timbul wabah penyakit dan bahaya kelaparan. Lagi pula jarak antara Mataram dan Batavia itu jauh. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram semakin lama semakin dan dengan Mataram dikuasai oleh PUC. Di samping itu, antara sesama penguasa Mataram sering berpertentangan. Belanda biasanya membantu pihak yang lemah dan kemudian mengambil keuntungan yang besar dari bantuan yang diberikannya. Kerajaan Aceh sudah meninggalkan dunia, Iskandar Muda dan Iskandar Tani juga mengalami kemunduran. Lebih-lebih setelah jatuhnya Malaka ke tangan Belanda di tahun 1621. Di kerajaan Banten juga timbul pertentangan antara Sultan Agung Tirta Yasak dan anaknya Sultan Haji. Belanda membantu pihak yang lemah, yaitu Sultan Haji. Setelah Sultan Agung Tirta Yasak dikalahkan pada tahun 1643, kedudukan Banten sebagai kerajaan Islam makin merosot. Dengan merosotnya Aceh, Banten, dan Mataram, Belanda muncul sebagai suatu kekuatan yang besar di Indonesia bagian barat. Di Indonesia bagian timur, kerajaan Goa Makassar merupakan kerajaan yang kuat. PUC juga berusaha menangani itu. Makassar berupaya menentang dengan sekuat tenaga usaha-usaha PUC ini. Timbullah pertempuran antara Makassar dan PUC. Pada waktu itu, di Sulawesi Selatan sedang timbul pertentangan antara Arupalaka, Raja Boni, dan Sultan Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, kekuasaan kerajaan Goa Makassar semakin mundur. Pada akhir abad ke-17, Kompani Belanda menjadi kekuatan yang penting di daerah perairan Indonesia. Sementara itu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mengalami kemunduran. Itu saja kisah dari Sultan Hasanuddin. Nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa